Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum memulai pelajaran, Miss minta ketua kelasnya menyiapkan. Oke, Fatih. Bersiap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhi sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum masuk kegiatan selanjutnya, Miss minta tolong dulu cek sampahnya yang ada di kanan kirinya dulu. Kalau ada, boleh diambil. Oke, udah bersih? Oke, sebelum Miss cek kehadirannya, kita sama-sama dulu menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Semuanya boleh berdiri di tempat. Oke, nyanyi ya bersama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Rakyat adil makmur sentosa, kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, Miss absen dulu ya. Ezra Aldrich, Muhammad Raka, Ibrahim, Hairatu, Hasyifa Urmila, Septi Cisti. Septi Cisti mana? Sakit ya? Fatih, Raffi Jibril, Asyifa, Karisa Diani, Evi Krivijra, Hazwan Syamil, Kanaya Finisya, Aisyah Naila, Mutiara Hairunisa, Kayula Azahra, Ahmad Fakih, Nabil Nafis, sakit, Keisha Hafira, Deca Aurorandra, Nasfa Biantara, Devino Davari, Jasmine Jalil, Septia Putri, Fanza, Nadia Reski. Oke, berarti yang tidak hadir ada 2 ya. Keterangannya sakit. Semoga teman yang sakit bisa cepat sembuh dan kembali belajar di hari berikutnya.
Oke, sebelum Miss masuk ke materi pembelajaran, pernah nggak Ananda sebelumnya melihat karya seni rupa? Di mana? Di museum. Di mana lagi? Oke, banyak ya. Jadi sebelum Ananda masuk ke SMA Negeri 1 ini, di pelajaran SMP apa sudah pernah membuat karya seni rupa sebelumnya? Sudah. Contohnya apa? Lukisan ya. Oke. Nah, Miss akan melakukan penilaian awal untuk mengetahui pemahaman Ananda semuanya mengenai seni rupa. Oke, silakan dibuka HP-nya, buka aplikasi Kahoot. Oke, untuk di depan itu ada pin dan barcode-nya. Silakan di barcode atau bisa menggunakan pin untuk join ke aplikasinya. Waktunya hanya 1 menit untuk join ya. Jadi di sini di Kahoot tidak perlu melihat buku ataupun apapun. Karena di sini Miss hanya mengukur pemahaman mana Ananda paham materi seni rupa. Ada kendala? Yang jaringan ditunggu aja. Oke, sudah 16 orang yang join. Sudah 19 orang. Ada yang lain kendalanya? Sudah bisa dimulai? Oke, kalau sudah kita mulai. Untuk soalnya itu ada di depan. Jadi Ananda semua memperhatikan soalnya di depan. Itu waktunya hanya terbatas. Lalu jawabannya ada di handphone masing-masing. Oke, Miss mulai ya. Konsentrasi. Oke, udah habis ya waktunya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut. Oke, satu soal lagi.
Oke, satu soal lagi. Oke, siapa ya? Nadia Reski yang ketiga, Ezra Aldrich yang kedua, dan yang pertama Nasfa. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, kita masuk ke materi kita sekarang. Tujuan pembelajaran. Miss minta tolong ketua kelasnya membacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran. 1. Mendefinisikan seni rupa dan eksistensinya dalam kehidupan manusia. Yang kedua, menganalisis fungsi seni rupa dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, mengelompokkan perkembangan seni rupa berdasarkan masa perkembangannya. Ada masa tradisional, modern, dan kontemporer. Yang keempat, memberi contoh karya-karya seni rupa berdasarkan masa perkembangannya. Oke, jadi ini tujuan kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Kita masuk ke pengenalan seni rupa. Dan ini tujuannya ada 4. Lalu, nih yang pertama, kita masuk ke pengertian seni rupa. Sebelum kita masuk ke pengertian seni rupa, Miss akan menayangkan video terlebih dahulu. Oke, bisa diperhatikan di depan. Oke, sudah diperhatikan video di depan. Menurut Ananda semuanya, menurut Ananda semuanya, apakah video di depan termasuk karya seni rupa? Kenapa? Memiliki keindahan. Lalu apa lagi? Di sana ada apa aja di videonya? Alat yang digunakan apa aja? Oke, maaf ya. Ada kardus, ada plastik, lalu apa lagi? Ada cat. Oke, jadi di video tadi termasuk karya seni rupa. Masuk kita pengenalan seni rupa. Nih, pengertian seni rupa. Coba Miss minta tolong. Siapa ya yang membacakan? Siapa yang mau membacakan? Tunjuk tangannya. Oke, boleh Raffi. Pengertian seni rupa. Seni rupa adalah salah satu cabang kesenian yang menciptakan sebuah karya seni yang keindahannya dapat dilihat dengan kasat mata, serta wujudnya dapat disentuh dan dirasakan dengan indera peraba. Oke, itu dia pengertian seni rupa. Jadi seni rupa itu salah satu cabang kesenian. Jadi cabang kesenian ada berapa sih sebenarnya?
Ada berapa? Yang Ananda ketahui ada berapa? Apa saja? Coba sebutkan. Seni tari, seni musik, seni rupa, seni teater. Oke, pengertian seni rupa itu adalah salah satu cabang kesenian yang menciptakan sebuah karya seni yang keindahannya dapat dilihat dengan kasat mata, serta wujudnya dapat dirasakan dengan alat peraba. Jadi bisa kita lihat, wujudnya bisa kita rasakan. Ada nilai keestetikannya. Oke, itu dia pengertian seni rupa. Lalu ada fungsi seni rupa. Fungsi seni rupa ini ada 3. Yang pertama ada fungsi fisik kebendaan, fungsi individual, dan lalu fungsi sosial kemasyarakatan. Nah, yang pertama kita masuk ke fungsi fisik kebendaan. Fungsi ini banyak dipenuhi melalui seni pakai yang berhubungan dengan fisik. Berarti yang kita pakai ini sekarang apa contohnya? Baju. Apalagi? Mobil, kursi, interior. Itu termasuk ke dalam seni rupa. Fungsinya sebagai fisik kebendaan. Oke, selanjutnya ada fungsi individual. Nah, kalau fungsi individual ini konsep penciptaan seni yang lebih menekankan pada proses emosional dari sang seniman dalam mengungkapkan emosi dan memberi tanggapan terhadap lingkungannya. Jadi, sang seniman itu menciptakan karya seni melalui emosinya. Dituangkannya ke dalam kesenian, seni rupa. Jadi itu disebut fungsinya sebagai fungsi individual. Lalu ada yang ketiga, fungsi sosial kemasyarakatan. Fungsi sosial kemasyarakatan ini terbagi jadi 2. Yang pertama ada fungsi rekreasi, yaitu apabila karya seni itu dikonsep atau diprogram untuk menarik wisatawan. Contohnya apa? Museum, taman bermain. Ya kan, untuk menarik wisatawan. Lalu yang kedua ada fungsinya komunikasi. Komunikasi ini yaitu untuk menyampaikan pesan visual yang akan disampaikan kepada masyarakat. Contohnya iklan, poster, spanduk, ya kan, baliho. Kita lihat saja di jalan, kita melihat poster. Tersampaikan nggak pesannya? Ya kan? Oke, jadi itu masuk ke fungsi sosial kemasyarakatan yang fungsinya komunikasi. Oke, selanjutnya ada klasifikasi karya berdasarkan waktu perkembangannya. Ada seni rupa tradisional, seni rupa modern, dan seni rupa kontemporer. Oke, masuk ke seni rupa tradisional. Tradisional berarti dia secara turun-temurun dijaga keaslian norma, teknik, adat kebiasaannya. Berarti dia masih mengikuti aturan. Contohnya kain batik, wayang kulit, kain tenun, dan senjata tradisional. Oke, lanjut ke seni rupa modern. Seni rupa modern ini lebih maju dari seni rupa tradisional, tetapi dia tidak meninggalkan keasliannya atau keaturan yang berlaku. Jadi, contoh seni rupa modern ini ada seni lukis, itu termasuk seni rupa modern. Ada seni patung, ada seni grafis. Jangan bilang kalau patung di Ponorogo itu termasuk ke seni rupa tradisional. Tidak, itu termasuk ke seni rupa modern karena dari teknik pembuatannya. Oke, lanjut ke seni rupa kontemporer.
Seni rupa kontemporer merupakan seni yang saat ini sedang terjadi atau berlangsung dan tidak memiliki aturan konvensional. Seni rupa kontemporer berkembang pada masa kini, merespon dan mempresentasikan situasi sosial dan budaya kekinian. Contohnya Out of Control dari Yudi Sulistyo yang karya Indonesia. Oke. Lalu ada Steak and Steakware atau sendal karet karya Sevai Saret dari Kamboja. Jadi bedanya modern dan kontemporer itu modern masih mengikuti aturan, sedangkan kontemporer itu tidak memiliki aturan. Jadi tahu ya bedanya ya. Oke, sudah paham? Kalau sudah paham, Miss minta satu orang untuk menjelaskan kembali materi yang ini. Oke, Ezra boleh. Baik, saya akan menjelaskan materi yang disampaikan oleh Miss dari awal. Dari definisi seni rupa. Seni rupa adalah salah satu cabang dari kesenian yang dapat dirasakan oleh indera. Nah, seni rupa memiliki fungsi-fungsi dalam kehidupan manusia. Fungsi pertama yaitu fungsi individual. Fungsi individual adalah tuangan emosi pelukis yang dituangkan ke dalam karyanya. Terus ada sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan terbagi menjadi dua, yaitu fungsi rekreasi dan komunikasi. Fungsi rekreasi berfungsi untuk menarik wisatawan. Kalau fungsi komunikasi adalah berfungsi untuk mengandung pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Terus perkembangan seni rupa berdasarkan masa perkembangannya. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat Ezra. Ada lagi yang ingin bertanya? Nasfa, boleh? Ada yang ingin ditanyakan? Miss, saya mau bertanya. Ya. Apa pentingnya seni rupa dalam kehidupan sehari-hari? Oke, Nasfa bertanya apa pentingnya seni rupa dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat tadi. Fungsinya, itu ada fungsi kebendaan. Seperti baju aja itu sangat berfungsi kan? Mobil, perabotan, lalu ada fungsi komunikasi apalagi. Itu menyampaikan pesan secara visual. Jadi peran seni rupa itu sangat penting dalam kehidupan manusia karena kita bergantungan dengan seni rupa. Oke, tidak ada lagi yang ingin bertanya? Oke, boleh? Ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah kain batik itu selalu termasuk ke dalam klasifikasi tradisional? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena kain batik itu kita lihat teknik pembuatannya. Kita lihat aturan-aturan pembuatan batiknya. Kalau di zaman sekarang itu kan sudah ada batik modern. Oke, paham? Kalau batik tradisional itu seperti batik motif Megamendung, Angso Duo, banyak kan? Oke, paham? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Miss akan membagikan kelompok menjadi 5 kelompok. Satu kelompok berisikan 5 orang. Miss bacakan kelompok 1 Ezra Aldrich, Muhammad Raka, Ibrahim, Hairatu Sucita, Hashifa Urmila. Kelompok 2 Septi, Fatih, Raffi, Ashifa, Karisa. Kelompok 3 Efikri, Hazwan, Kanaya, Aisyah, Mutiara. Kelompok 4 Kaila Azahra, Ahmad Fakih, Nabil, Keisha, Deca, Nasfa, Devi. Maaf, itu kelompok 4 tadi ya, sampai yang Deca.
Kelompok 5, Nasfa, Devino Davari, Jasmine Jalil, Septi, Fanza. Oke, sekarang bentuk kelompoknya dalam waktu 10 detik. Sebentar. Untuk bentuk kelompoknya, Miss mau kelompok 1, 2, 3 di tengah, 4 belakang, 5 di kanan. Oke, dari sekarang sudah boleh. Miss hitung dalam waktu 10 detik udah harus membentuk kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, di sini Miss akan memberikan LKPD-nya dulu ya. Satu kelompok 1. Di mana kelompok 1? Ini kelompok 2. Kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini kelompok 1 ya? Oke. Nah, Miss jelaskan dulu aturan pengisian LKPD-nya. Di sini kan ada nih, LKPD halaman pertama. Di situ ada kelompok, ditulis kelompok berapanya. Misalnya kelompok 1, namanya anggotanya. Di situ Miss sudah menuliskan 1 sampai 5. Jadi diisi di kolomnya. Lalu kelasnya juga diisi, misalnya 10, 8. Lalu di halaman berikutnya itu ada instruksi tugas. Membentuk kelompok terdiri dari 5 orang. Terus buatlah nama kelompok beserta kelas pada kolom yang telah disediakan. Lalu pilihlah satu gambar dari masing-masing klasifikasi contoh karya seni rupa berdasarkan masa perkembangannya. Lalu gunting dan tempelkan gambar yang telah dipilih tadi dalam tabel yang telah disediakan. Dan tulis klasifikasi beserta penjelasan contoh karya seni rupa tersebut. Nanti di akhir kegiatan kita presentasikan ke depan. Ini contoh tabelnya. Jadi diisi langsung di LKPD-nya. Misalnya nomor 1. Tempelkan, gunting, tempelkan, lalu dicatat seni rupa modern. Nama seni rupanya apa? Lalu penjelasannya di sebelah. Dan berikut nomor seterusnya. Ada 3. Oke? Nah, ini dia contoh gambarnya. Jadi nanti digunting ya. Oke, boleh bekerja. Miss kasih waktunya hanya 10 menit dari sekarang. Silakan mengerjakan tugasnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Gimana? Jadi itu nanti ditempel, digunting, tempel di situ. Jadi ada yang menggunting, ada yang menempel. Dicari ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, nanti kan 3 tuh kan. Jadi ini ya. Jadi penjelasannya dicari. Oke. Semuanya ada bawa lem? Ada yang nggak ada lem? Nih Miss ada lem nih. Ada kelompok yang nggak punya lem? Iya, sama-sama. Ada lem? Ada. Kelompok ini ada lemnya? Ada. Oh, nggak ada? Oke.
Kelompok ini ada lemnya? Ada? Oke. Lalu perhatikan di halaman belakang itu ada rubrik penilaiannya. Jadi itu yang akan Miss nilai nantinya. Untuk penjelasannya bisa dicari menggunakan internet. Isi aja dulu penjelasannya kalau misalnya teman yang menggunting. Ada kendala? Nggak ada. Ada kendala kelompok berapa? 5. Ada kendala? Ada kendala? Ada, aman? Gimana?
Pak Fatih? Penjelasan dari seni rupa tradisional atau wayang kulit itu. Kenapa dia termasuk ke karya seni rupa tradisional? Sebutkan dia. Karena mengikuti aturan misalnya kan. Ya, paham? Oke, waktunya 5 menit lagi. Ada yang udah selesai? Kelompok 5 udah selesai? Oke, udah selesai ya. Oh, sama ya, ternyata sama itu. Kelompok 5 udah selesai. Lalu kelompok berapa lagi yang udah selesai? Kelompok 4 udah juga selesai. Yang halaman depan udah diisi? Udah, oke. Kelasnya diisi? Oke, udah ya, aman. Tepat sebelum matahari terbit. Dengan tambahan sebuah desa yang diidamkan. Masih banyak kelompok 3? Susah? Oh, gantian ya yang nulisnya ya? Iya. Menurut pada sudah siapa aja? Itu kan tadi nanya itu. Sama siapa tadi? Etik. Kelompok 5 udah ready, kelompok 4 udah ready. Kelompok 1 gimana? Udah ready? Oh, kelompok 2 lah. Kelompok 2 belum ready. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Kelompok 1 udah siap? Baru 3 kelompok yang udah siap. Kelompok 1, 4, 5. Ayo kelompok 2, kelompok 3. Penjelasannya aja sedikit nggak apa-apa. Udah? Kelompok 3 juga sudah. Tinggal kelompok 2 lagi yang belum. Ayo kelompok 2.
Oke, ready? Oke, udah selesai semuanya? Sudah. Oke, sebelum kita presentasi di depan, Miss akan memberikan ice breaking setelah mengerjakan soal-soal yang sulit tadi. Ayo, boleh tegak di tempatnya masing-masing. Kita senam bersama ya. Oke, bisa dilihat di depan. Ikuti semuanya. Ayo, semangat. Putar. Putar lagi. Oke, selesai. Tepuk tangannya dulu dong. Oke, boleh duduk kembali. Oke, di sini Miss akan spin nama kelompok yang akan maju terlebih dahulu. Jadi nanti yang kelompoknya terspin berarti dia yang maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya tadi selama 5 menit. Dan boleh membuka sesi pertanyaan. Oke, Miss spin ya. Ayo, kelompok 4. Silakan maju ke depan, kelompok 4. Untuk waktu presentasi itu hanya 5 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan. Oke, sebentar kelompok 4. Biar terdengar suaranya ya. Oke, siapa moderator? Oke, Fakih. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakih. Perkenalkan, nama saya Kaila Zahrawina Pribadi. Perkenalkan, nama saya Deca Aurorandra. Perkenalkan, nama saya Keisha Hafira. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Gambar pertama dari seni rupa modern, ada gambar The Starry Night. Kenapa dia seni rupa modern? Karena pada lukisan ini tidak terbatas pada suatu tradisi atau adat suatu daerah. Gambar kedua seni rupa tradisional yaitu batik Megamendung. Kenapa disebut dengan seni rupa tradisional? Karena batik ini merupakan seni yang sudah turun-menurun dan terjaga keasliannya. Yang ketiga yaitu seni kontemporer, yaitu seni grafiti. Kenapa seni kontemporer? Karena seni ini tidak memiliki aturan konvensional dan berkembang pada masa kini dan mempresentasikan situasi sosial dan budaya kekinian. Apakah ada pertanyaan? Silakan Nasfa.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Putri Ramadhani dari kelompok 5 ingin bertanya, apa peran seni rupa dalam kehidupan masyarakat? Baik, terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab kelompok 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Septia. Apa peran seni rupa dalam kehidupan masyarakat? Peran seni rupa dalam kehidupan masyarakat yaitu seni rupa memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat sebagai medium ekspresi, sarana komunitas, dan cerminan budaya. Apakah Septia puas? Masih Septia? Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok kita spin dulu ya. Kelompok 1. 2. Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Perkenalkan, nama saya Fatih Punakawan. Nama saya Karisa Diani. Nama saya Raffi Jibril Drama. Saya Nadia Reski. Saya Shishifa. Baik, kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Yang pertama yaitu gambar wayang kulit. Wayang kulit termasuk ke dalam seni rupa tradisional. Karena wayang kulit itu berakar dari tradisi budaya lokal Indonesia, lalu menggunakan teknik dan bahan tradisional. Berfungsi sebagai media ekspresi tradisi terkait dengan upacara dan ritual keagamaan. Yang kedua, seni rupa modern, yaitu grafis. Seni rupa grafis adalah seni rupa yang muncul pada abad modern, yaitu pada abad 19 dan 20. Di dalam lukisan ini terdapat penggunaan teknologi baru yang ada pada gambar, lalu memiliki kebebasan bereksperimen dan makna yang subjektif. Yang ketiga yaitu seni rupa kontemporer, ilustrasi. Karena tidak adanya aturan, seni rupa pada gambar tersebut kontemporer karena berkembang pada masa kini. Sekian hasil presentasi LKPD kami. Adakah yang ingin bertanya? Silakan Tiara. Mutiara. Perkenalkan, nama saya Mutiara Khairunisa. Saya ingin bertanya bagaimana peran teknologi dalam seni kontemporer. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. Teknologi berperan besar dalam perkembangan seni rupa kontemporer. Dengan bantuan teknologi, seniman dapat menciptakan karya digital, animasi, seni video, dan installasi interaktif. Selain itu, media sosial dan platform online juga membantu memperluas akses dan apresiasi karya seni audiens global. Baik, Tiara, apa sudah? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya kelompok
3. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan tugas LKPD kami. Perkenalkan, nama saya Mutiara Khairunisa. Saya Kanaya Felicia. Saya Aisyah Naila Zahra. Saya Fikri Fijrah. Dan saya Hazwan Syamil. Pada gambar pertama, gambar tersebut termasuk ke dalam klasifikasi seni rupa tradisional, yaitu senjata tradisional, karena pembuatannya masih terikat dengan aturan-aturan dan teknik pembuatannya masih bersifat tradisi dan turun-menurun, dan dijaga keasliannya. Yang kedua, gambar tersebut termasuk ke dalam klasifikasi seni rupa modern, yaitu seni grafis, karena tidak terbatas pada suatu tradisi atau adat suatu daerah. Gambar ketiga yaitu gambar tersebut masuk ke dalam seni rupa kontemporer, yaitu kolase, karena tidak memiliki aturan atau abstrak. Segitu dulu hasil presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Al. Baik, perkenalkan saya Ezra Adisya Putra, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah seni rupa tradisional masih relevan di era sekarang? Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ezra tadi. Jawabannya, iya, seni rupa tradisional tetap relevan. Meskipun menghadapi perkembangan zaman dan teknologi, banyak masyarakat yang tetap menjaga dan melestarikan seni rupa tradisional sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Selain itu, seni tradisional sering menjadi inspirasi bagi seniman kontemporer dalam menciptakan karya baru yang menggabungkan elemen tradisional dan gaya modern atau kontemporer. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Segitu dulu hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya 2 kelompok lagi. Kelompok 5 silakan maju ke depan. Untuk kelompok 1 siap-siap. Setelah kelompok 5, kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok saya, yang pertama saya sebagai moderator alias Setia Putri Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Jasmine Jalil. Saya Skorbiantara Yuda. Saya Devina Davari. Saya Fadol Vena Putri. Yang pertama ada lukisan kucing dari seni rupa modern. Karena dalam pembuatannya pembuatan karya tersebut menggunakan teknik grafis, dan teknik grafis merupakan termasuk seni modern.
yaitu lebih berkembang dibanding tradisional, tetapi tetap memaknai aturan dalam pembuatannya. Yang kedua, balondok. Balondok termasuk kepada klasifikasi seni kontemporer karena balondok merupakan dalam pembuatannya tidak memiliki aturan dalam pembuatannya. Yang ketiga, batik. Batik merupakan seni tradisional karena motif batik pada gambar menggunakan motif suatu daerah atau budaya yang telah turun-menurun dan berkembang di suatu daerah. Baik, segitu hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Keisha, silakan. Perkenalkan, nama saya Keisha. Saya ingin bertanya, mengapa seni rupa modern muncul sebagai bentuk pemberontakan terhadap seni tradisional? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Keisha. Mengapa seni rupa modern muncul sebagai bentuk pemberontakan terhadap seni tradisional? Karena seni rupa modern muncul sebagai respon terhadap keterbatasan dan aturan ketat yang berlaku dalam seni tradisional. Seniman modern ingin mengapresiasikan diri mereka dengan cara yang lebih bebas, bereksperimen dengan bentuk warna dan subjek yang sebelumnya dianggap tabu atau sesuai dengan kaidah seni klasik. Apakah sudah mengerti, Keisha? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Namun sebelum itu biarkan kami memperkenalkan diri sendiri. Perkenalkan, aku Ezra Adisya Putra sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka. Perkenalkan, nama saya Keratu Sucita Naila. Perkenalkan, nama saya Sifar Biladu Iwanov. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Malika Putra. Baik, untuk membuka presentasi kami akan membacakan hasil kerja kami. Baik, gambar pertama yaitu wayang. Wayang adalah seni pertunjukan tradisional asal Indonesia yang berasal dan berkembang pesat di Pulau Jawa. Kenapa wayang merupakan seni rupa tradisional? Karena wayang memiliki wujud berupa karakter unik yang terinspirasi dari mitologi budaya. Yang kedua, yaitu lukisan Starry Night. Karya ciptaan Vincent van Gogh ini dilukis pada Juni 1989, menggambarkan pemandangan dari jendela yang menghadap ke arah timur ke arah rumah sakit jiwa. Tepat sebelum matahari terbit dengan tambahan sebuah desa yang diidealkan. Kenapa lukisan Starry Night termasuk dalam seni rupa modern? Karena lukisan Starry Night merupakan penuangan emosional dari Vincent van Gogh. Yang ketiga, yaitu balondok. Kenapa karya balondok ini termasuk seni rupa kontemporer? Karena pembuatan karya balondok ini memiliki bentuk yang abstrak dan tidak beraturan. Baik, dengan berakhirnya sesi pembacaan hasil kerja kami, saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Fatih.
Baik, perkenalkan nama saya Fatih Punakawan. Saya perwakilan dari kelompok 2, ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang menjadi ciri utama dari contoh karya seni rupa modern? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatih. Apa yang menjadi ciri utama dari contoh karya seni kontemporer? Ciri utama dari karya seni kontemporer adalah eksperimen dan kebebasan dalam bentuk, teknik, dan konsep. Apakah sudah paham? Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir juga presentasi kami. Maaf apabila ada salah kata atau penyebutan. Terima kasih bagi yang sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti udah semuanya ya yang maju? Sudah. Untuk selanjutnya, Miss minta terlebih dahulu Miss nilai dulu lah kelompoknya. Bagaimana presentasinya? Semuanya sudah bagus. Suaranya juga sudah bagus dan jawabannya terjawab semuanya. Aplaus dulu dong buat kita semuanya. Oke. Jadi dari kelompok tadi udah mengartikan klasifikasi masa perkembangan dari tradisional, modern maupun kontemporer. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, Miss minta kembali ke tempat duduknya lagi masing-masing. Mejanya dirapikan lagi. Oke, udah duduk semuanya di tempat masing-masing. Nah, di sini Miss akan mengukur kembali kemampuan Anda semuanya. Ananda semuanya untuk mengukur kembali lah kemampuan Ananda sesuai tidak dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, tercapai tidak. Oke? Sebelum itu Miss minta dulu perwakilan kelompoknya mengumpulkan tugas kelompoknya tadi. Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, satu lagi, kelompok 5. Oke, udah semua ya. Nah, di sini Miss menggunakan aplikasi Quizizz untuk Ananda semua menjawab soal-soal yang ada di depan. Jadi, Miss berikan ada 4 soal. 4 soal ini nanti dijawab cepat karena ada waktunya. 1 soal dikasih waktu 1,5 menit, ada yang 1 menit. Jadi waktu pengerjaannya itu hanya 5 menit sesuai kemampuan Ananda saja. Jadi Miss tidak memperbolehkan melihat buku. Oke, paham? Silakan dibuka aplikasi Quizizz-nya. Oke, ini ada kode ataupun barcode. Silahkan join.
Namanya tidak boleh yang aneh-aneh ya, karena di situ Miss akan menilai, memasukkan nilainya ke dalam buku nilai. Baru 8 peserta. Ada kendala? Jaringan? Sabar ya. Bisa? Bisa? Ada lagi yang belum? Ayo, Miss kasih waktunya 1 menit lagi. Tiga 13 peserta. Siapa lagi yang belum? Oke, ada lagi? Sudah semuanya? Sudah. Oke, udah bisa kita mulai? Tarik nafasnya dulu. Buang perlahan. Oke, tidak ada yang melihat buku ya. Karena ini Miss mengukur pemahaman kalian apakah tercapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, Miss mulai. Siap? Oke, perhatikan soalnya. Baik-baik. Fikri yang teratas. Gak apa-apa. Ada yang udah selesai?
memimpin Fikri ya. Naila udah selesai ya? Fikri udah selesai? Udah? Udah pada selesai semuanya? Udah selesai? Kita tunggu temannya yang belum selesai ya. Masih ada waktu pengerjaannya. Baca soalnya baik-baik. Oke, masih ada lagi yang belum siap? Oke, masih ada waktunya 2 menit lagi. Dibaca soalnya baik-baik. Soalnya masukkan ke yang Miss jelaskan tadi. Udah pada selesai ya? Kita tunggu temannya sedikit lagi ya. Karena ya masih Fikri ya yang memimpin.
Waktunya sisa 1 menit lagi. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat hasil akhirnya ya. Oke, untuk hasil akhirnya itu yang memimpin Fikri, yang kedua Fatih, dan yang kedua Kanaya. Nih dia hasil akhirnya. Tepuk tangan dulu. Oh maaf, yang pertama Fikri, yang kedua Muhammad Raka, dan yang ketiga Ezra Aldrik. Tepuk tangan dulu dong. Gimana soalnya? Sulit? Ada terjawab semuanya? Oke, tadi pertanyaannya apa aja? Ada yang masih ingat pertanyaannya? Nih dia pertanyaannya. Jelaskan definisi seni rupa dan eksistensinya dalam kehidupan manusia. Tadi jawabannya apa? Oke, boleh Nasfa? Nasfa jawabnya apa? Cabang seni yang dapat dirasakan dan dapat dilihat keindahannya. Oke, ada yang sama jawabannya dengan Nasfa? Sama ya, pasti sama kalau benar. Yang kedua itu soalnya sebutkan fungsi seni rupa dalam kehidupan manusia. Tadi jawabannya apa? Coba Kanaya, apa tadi jawabannya? Dalam kehidupan manusia seperti pakaian, perabotan rumah, dan transportasi. Ada yang beda? Ya Fikri, coba. Fungsi seni rupa dalam kehidupan manusia terbagi 3. Yang pertama adalah sebagai fungsi fisik kebendaan. Lalu yang kedua sebagai fungsi individual, dan yang ketiga sebagai fungsi sosial kemasyarakatan. Oke, ada yang sama dengan Fikri? Jawabannya benar. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga ada jelaskan perkembangan seni rupa berdasarkan masa perkembangannya. Ada 3, siapa aja tadi? Siapa yang bisa jawab? Ezra, boleh Ezra? Perkembangan seni rupa berdasarkan masa perkembangannya terbagi menjadi 3, Miss. Yang pertama itu ada masa tradisional. Seni tradisional yaitu seni yang masih terikat, maksudnya seni yang secara turun-menurun dan masih terjaga keasliannya maupun motif ataupun cara pembuatannya, Miss. Terus ada seni modern. Seni modern adalah lanjutan dari seni tradisional, namun masih terkait dengan aturan-aturan seni tradisional, Miss. Terus yang kontemporer itu cenderung tidak memiliki aturan atau abstrak, Miss. Baik, terima kasih, Miss. Oke, bagus. Ada yang sama jawabannya dengan Ezra? Sama ya, jawabannya benar. Dan yang keempat itu ada sebutkan contoh-contoh karya seni rupa berdasarkan masa perkembangannya. Itu ada kain batik kalau tradisional. Kalau modern ada apa?
lukisan, patung. Kalau kontemporer? Oke, yang tadi kita tampilkan di diskusi itu sudah menjawab pertanyaan nomor 4. Oke. Selesai penilaian Miss, nanti Miss akan nilai jawaban Ananda semuanya melalui aplikasi Kahoot ini. Oke. Untuk selanjutnya, gimana perasaannya hari ini? Apa perasaannya belajar hari ini? Seru? Kenapa seru? Berarti Miss sering-sering lagi buat ice breaking ya? Oke. Dah. Kalau pelajaran kita hari ini seru, berarti Miss bisa dong minta kesimpulan dari Ananda untuk pembelajaran kita hari ini. Siapa 2 orang yang mau memberikan kesimpulan? Tunjuk tangannya. Oke, Ezra. Kesimpulan dari materi yang disampaikan tadi adalah mengenai seni rupa. Definisi dari seni rupa yaitu berdiri, Ezra. Definisi dari seni rupa yaitu salah satu cabang dari kesenian yang dapat dirasakan oleh indera. Terus seni rupa juga memiliki fungsi-fungsi dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu ada fungsi individual, yaitu tuangan emosi psikologis ke dalam karyanya. Terus ada fungsi kemasyarakatan yang terbagi menjadi 2, fungsi rekreasi dan komunikasi. Kalau rekreasi berfungsi untuk menarik wisatawan dan komunikasi berfungsi untuk menyampaikan pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Terus yang ketiga itu ada fisik kebendaan. Fisik kebendaan adalah seni yang memiliki kegunaan atau yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Terus klasifikasi perkembangan seni rupa terhadap masa perkembangannya. Yang pertama itu ada seni tradisional. Seni tradisional adalah seni yang dilakukan secara turun-menurun dan masih terjaga keaslian motif maupun cara pembuatannya. Terus ada seni modern. Seni modern adalah perkembangan dari seni tradisional, di mana seninya sudah digabung dengan motif-motif yang lain, baik pembuatannya dan motifnya. Terus yang ada ketiga itu seni kontemporer, yaitu seni yang tidak memiliki aturan dalam berekspresi atau cenderung abstrak. Terus contoh-contohnya kalau misalnya kalau seni tradisional itu keris, seni rupa modern patung, seni rupa kontemporer balendok. Terima kasih, Miss. Oke, ada lagi? 1 orang lagi. Oke, Kanaya boleh? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita mengetahui tentang pengertian seni rupa, yaitu suatu cabang kesenian yang menciptakan sebuah karya seni yang keindahannya dapat dilihat dengan kasat mata, serta wujudnya dapat disentuh dan dirasakan dengan indera peraba. Dan kita mengetahui juga fungsi seni rupa, yaitu ada 3, yaitu fungsi fisik, kebendaan. Fungsi ini banyak dipenuhi melalui seni pakaian yang berhubungan dengan fisik. Contohnya seperti pakaian dan perabotan. Fungsi individual yaitu konsep penciptaan seni yang lebih menekankan pada proses emosional dari sang seniman. Yang ketiga, fungsi sosial kemasyarakatan. Fungsi sosial kemasyarakatan itu ada 2, yaitu fungsi rekreasi dan fungsi komunikasi. Dan ada juga klasifikasi seni rupa masa perkembangannya, yaitu pada masa tradisional, yaitu masa karya seni yang masih secara turun-menurun dan masih dijaga keasliannya. Contohnya seperti wayang kulit dan batik. Yang kedua, masa modern.
yaitu keseniannya yang masih mengikuti aturan dan mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, ada kontemporer, yaitu kesenian yang tidak memiliki aturan atau abstrak. Oke, tepuk tangan dong buat Ezra dan Kanaya. Jadi, Miss beri penguatan lagi ya. Definisi seni rupa. Seni rupa itu salah satu cabang kesenian yang bisa dilihat dengan mata dan bisa diraba dan bisa dirasakan dengan alat peraba. Oke, lalu ada fungsinya. Fungsinya ada tiga. Ada fungsi fisik kebendaan, individual, kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan tadi ada terbagi menjadi dua lagi. Apa? Rekreasi dan komunikasi. Selanjutnya ada klasifikasi seni rupa berdasarkan masa perkembangannya. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, tradisional. Yang kedua, modern. Yang ketiga, kontemporer. Coba, apa aja contoh seni rupa tradisional? Wayang kulit, batik Megamendung, kain tenun, kain songket, senjata tradisional, rumah gadang itu juga termasuk ke seni rupa tradisional. Lalu ada seni rupa modern. Seni rupa modern contohnya lukisan, patung, seni grafis, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada kontemporer, tidak memiliki aturan. Contohnya balondak, sendal karet, graffiti, oke? Out of control yang tadi sudah Ananda diskusikan ke depan. Oke, sampai sini paham? Paham. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, itu kita sudah masuk ke bab 2, yaitu materi mengamati dan mendeskripsikan karya seni rupa. Jadi, untuk persiapan di minggu depan, Miss minta gambar di print, cari di internet 2 gambar hasil karya tokoh Indonesia, hasil karya lukisan ya, yang 2 dimensi, karya orang Indonesia. Jadi itu di print 2 lembar, berarti 2 gambar. Untuk minggu depan boleh dibawa. Oke, paham? Dan tugasnya di rumah mengerjakan LKS bab 1 yang objektif dan esai. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Miss minta tolong ketua kelasnya menyiapkan. Bersiap. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari Miss. Mohon maaf bila ada salah kata.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.